Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, hari ini kita akan membahas subtema 2 dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Mari kita mulai belajar hari ini dengan semangat dan sukacita. Ayo kita mulai. Nah, kita mulai dengan pembelajaran 1, subtema 2 ya, bekerja sama mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, nah seharusnya itu bangsa Indonesia kita telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ayo kita membaca perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih perlu terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda ya. Nah, pasukan Belanda ini kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Lalu sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Mari kita simak selanjutnya. Nah, ini adalah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, dalam pertempuran ini ya, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin dari pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, yaitu pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, peristiwa tersebut pada tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan karena banyak pahlawan kita yang gugur pada waktu itu memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia atau mempertahankan negara kita ya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Jadi kalimat efektif ini adalah kalimat yang mengandung gagasan dari pembicara atau penulisnya yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu, ciri-ciri dari kalimat efektif yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjeknya atau predikatnya saja ya. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat ya. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, yang benar ya. Yang keempat yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ciri-ciri kalimat efektif. Nah, di subtema 2 ini kita belajar mengenai ciri-ciri hewan dan habitatnya ya. Kalau tadi di subtema 1 tentang tumbuhan dan habitatnya, sekarang hewan ya. Nah, ayam ciri-cirinya memiliki kaki 2, habitatnya berjalan di darat, ikan memiliki insang, habitatnya di air, sedangkan bebek memiliki ciri-ciri selaput kaki untuk berenang di air, lalu cecak kaki yang berperekat untuk merayap di dinding ya. Oke, selanjutnya di sini ada tabel ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yang pertama ayam. Tadi ya, ayam berkaki 2 memiliki bulu ya, termasuk ke dalam kelompok unggas memiliki paru, berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri habitat dari ayam terdapat di daratan seperti hutan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua adalah bebek. Ciri-ciri bebek memiliki paru, memiliki kaki yang lebar dan berselaput, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitatnya itu di daratan seperti perairan juga, seperti danau, kolam, dan rawa. Nah, selanjutnya yaitu cicak. Cicak berciri-ciri ya,
memiliki kaki yang berperekat, hewan melata, memiliki kulit yang bersisik, memiliki ekor yang panjang dan dapat putus, lalu berkembang biak dengan secara ovivar atau bertelur. Ikan, ciri-cirinya yaitu memiliki sisik dan lendir, memiliki sirip dan bernafas dengan insang, berkembang biak dengan ovivar, ovovivivar, ada juga ikan yang vivipar ya. Ciri-ciri habitatnya hidup di perairan. Nah, selanjutnya hewan kucing. Kucing memiliki kumis atau misaai ya. Memiliki bantalan halus di telapak kakinya, memiliki penglihatan dan penciuman yang baik, memiliki keseimbangan lalu memiliki cakar untuk menangkap mangsanya. Ciri-ciri habitat dari kucing terdapat di daratan seperti hutan dan ada di rumah kita ya. Kelinci memiliki ciri-ciri bertelinga panjang. Hewan ini berjalan dengan cara melompat, selalu siaga, bereaksi agresif untuk menjauhi ancaman ya. Pertumbuhan giginya secara terus-menerus. Ciri-ciri habitatnya hidup di darat. Selanjutnya yaitu belut. Belut ciri-cirinya tidak memiliki sirip, memiliki lendir pada tubuhnya, bernafas dengan insang, banyak menghuni rawa-rawa dan persawahan. Lalu habitatnya itu di perairan. Nah, selanjutnya kunci jawaban halaman 50 kalian. Yang pertama adalah kelelawar, ciri-ciri khususnya yaitu mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik, beraktivitas di malam hari, memiliki indera penciuman yang sangat tajam, tubuhnya berwarna gelap dan berkembang biak dengan cara beranak. Ciri-ciri habitat dari kelelawar yaitu di tempat yang rimbun, gelap seperti gua atau pohon yang lebat. Lebah memiliki ciri-ciri memiliki sengat pada ekornya, mampu menghasilkan madu, ya, memiliki sepasang sayap, mata yang majemuk, berkembang biak dengan cara bertelur. Berada habitat dari lebah ini di tumbuhan ya ataupun di bunga atau misalnya di hutan ataupun di rumah penduduk ya kalau diternakan ya. Nah, kadal, telapak kakinya memiliki semacam perekat seperti cakar untuk memanjat pohon, mampu berlari dengan cepat, biasanya memutuskan ekornya ketika terancam hidupnya ya. Lalu berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak ya, atau disebut dengan ovovivivar. Lalu habitat dari kadal ini di tempat yang terdapat serangganya ya, bisa dimanapun. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Lalu apa yang akan terjadi jika negara kita negara kesatuan dari Republik Indonesia kita ini tidak bersatu? Ya, ayo kita pelajari bersama. Nah, mari kita baca lagi bersama-sama. Meskipun Indonesia itu terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kesatuan dan semangat untuk bekerja sama, bangsa Indonesia itu mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Ada semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yaitu semboyan yang sering kita dengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Nah, amati gambar bacaan berikut ini. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ya, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Lihat pada gambar, ya. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih untuk permainan rangku alu bersama dengan teman lainnya. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Ya. Nah, Yanes ini berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari yang ada di sana. Lalu Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali bisa mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama itu tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya.
Aku tidak pernah pusing dengan warna kulit, tidak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Perbedaan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra. Balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Nah, begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mereka sudah mengenal adat dan bahasa daerah lain. Nah, semakin kaya dengan bermain bersama, aneka permainan tradisional ini yang disebut dengan rangku ayu, ya, bahkan ada betik, gobak sodor, ataupun permainan cing ciripit, ya, membuat mereka menjadi rekat, bersatu, dan menyenangkan. Nah, anak-anak, selanjutnya ini adalah kunci jawaban halaman 53 dan 54 ya. Kita jawab bersama-sama. Apa perbedaan yang kamu temukan dalam cerita tersebut? Yaitu perbedaan yang terdapat dalam cerita di atas adalah perbedaan permainan kesukaan, asal daerah, warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama mereka. Lalu bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Yaitu jawabannya Edo dan kawan-kawannya ya saling memahami, rukun, bekerja sama, dan bersatu. Nah, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Tidak ya, karena bekerja sama membuat wawasan mereka semakin kaya dengan mengenal adat, bahasa, dan permainan tradisional tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang lain yang berbeda-beda? Jadi, manfaatnya itu yaitu kita dapat memperkaya wawasan karena kita bisa mengenal adat dan bahasa daerah lain ya. Nah, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman kamu yang berbeda? Ya, pernah ya. Contohnya ketika kita piket kelas teman-teman yang berbeda agama dengan kita, lalu kita mengerjakan tugas dengan cara berkelompok dengan teman-teman yang berbeda suku dengan kita. Lalu bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada ya? Dengan perbedaan itu tidak menghalangi semangat dari kalian untuk bersatu, bekerja sama, karena itu adalah hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Nah, jelaskan manfaat kita bekerja sama dan persatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi manfaatnya sangat banyak, yaitu mempermudah pekerjaan menjadi lebih ringan. Lalu tujuan mulia yang bisa kita tercapai itu karena persatuan ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Saling bersatu dan bekerja sama. Nah, kita masuk ke pembelajaran 3 yang pembelajaran terakhir pada hari ini. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Nah, apa kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Pernah tidak? Oke, di sana ada 2 percakapan ya. Kita mulai baca. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa itu diperlukan kerjasama, lalu persatuan dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ya, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Nah, anak kelas 6, ayo kita membaca ya. Hiena adalah hewan yang paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi itu adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of South Andrew mengatakan bahwa hiena ini adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalahnya secara naluri dan juga dapat berhitung. Nah, berikut ini adalah kunci jawaban halaman 70 dan 71 ya. Kita jawab bersama-sama. Bagaimana cara hiena mempertahankan dirinya dan wilayahnya? Jadi jawabannya, hiena akan memanggil teman-temannya untuk mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya secara bergelombol ya, bersama-sama, bersatu padu. Lalu apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Nah, hiena ini mampu menghitung penyusup di wilayahnya dan memperkirakan jumlah rekan yang dibutuhkan untuk menghadapinya. Wah, luar biasa ya. Nah, tuliskan kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Jadi, hiena ini hewan yang cerdas dalam mengatasi masalah. Mereka mampu menghitung ya, memperkirakan dan memperbaiki kesalahan dalam percobaan mereka.
Lalu mereka suka bekerja sama dalam menghadapi musuh, ya. Ya, ini yang bisa kita tiru dari hiena. Nah, anak-anak, kita mempelajari hewan menyesuaikan dirinya, ya. Yang pertama adalah kamuflase. Kamuflase ini hewan yang menyesuaikan dirinya dengan kondisi di tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Ya, misalnya belalang, ya. Belalang daun ini atau belalang sembah. Nah, belalang ini sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna tubuhnya dengan bentuk warna daun dengan warna tubuhnya. Jadi dengan cara menyesuaikan diri seperti itu, ya. Belalang sembah dan belalang daun. Yang kedua adalah mimikri. Contohnya bunglon, ya. Nah, bunglon ini menyesuaikan dirinya dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempatnya yang berada, ya. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya juga berubah jadi hijau atau menjadi kecoklatan atau kehitaman sesuai dengan kayunya. Nah, perubahan warna ini membuat bunglon ini mampu membaur dengan lingkungannya, ya. Nah, anak-anak, selanjutnya yang ketiga adalah autotomi atau melepaskan bagian tubuhnya. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut dengan autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti dengan semulanya, ya. Lalu yang keempat adalah menggulungkan dirinya. Terenggiling melakukan penyesuaian dirinya dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Nah, cara ini dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan musuhnya. Nah, contoh hewan lain yang menggulungkan dirinya yaitu hewan lipan, ya. Selanjutnya yaitu cumi-cumi. Cumi-cumi mengeluarkan tinta untuk menghambat penglihatan mangsanya, ya. Cara penyesuaian diri cumi-cumi. Selanjutnya walang sangit mengeluarkan bau yang tidak sedap atau bau sekali untuk mengusir pemangsa dan agar pemangsanya itu tidak menyukainya. Itu walang sangit, ya. Selanjutnya siput. Siput menyesuaikan diri dengan memiliki cangkang untuk tempat tinggal dan tempat dia berlindung ketika merasa terancam. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Bapak, ya. Terima kasih semuanya. Thank you. Matur nuwun, merci, grazie. Terima kasih.